Malam itu, Pak Ferdi duduk sendirian di bangku plastik dekat panggangan yang sudah dingin. Asap tipis dari arang terakhir masih menggantung di udara, tapi tak lagi membawa aroma yang menggoda. Hanya bau hambar nasi sisa yang tak laku. Ia menghitung uang di kaleng bekas biskuit. Hanya cukup untuk membeli beras 2 hari. Tagihan gas menunggu. Sewa ruko tertunda 2 bulan. Utang ke pemasok ayam belum dibayar. Warung nasi bakarnya, yang dulu ia banggakan sebagai harapan masa depan keluarga, kini terasa seperti beban yang pelan-pelan menenggelamkannya. Suara motor melintas tanpa berhenti. Tak ada pelanggan malam ini. Pak Ferdi menatap papan menu yang mulai pudar. Harga sudah ia turunkan. Porsi sudah ia tambah. Rasa sudah ia perbaiki. Tetap saja sepi. Di dalam, Rini, istrinya, sedang menyapu lantai dengan gerakan pelan. Ia tak berkata apa-apa, tapi diamnya terasa seperti cermin yang memantulkan kegagalan. "Ada yang datang tadi siang?" tanya Pak Ferdi, meski ia tahu jawabannya. Rini berhenti menyapu sebentar. "Hanya 2 orang," katanya pelan. "Itu pun pesan 1 bungkus." Nada suaranya tidak menyalahkan. Justru itu yang membuat Pak Ferdi semakin tertekan. Ia berharap Rini marah. Berharap ada yang bisa ia bantah. Tapi tidak ada. Hanya kenyataan. Pak Ferdi menutup kaleng uang dengan keras. "Aku sudah coba semua," gumamnya. Rini menatapnya. "Aku tahu. Bukan penghiburan. Bukan juga harapan. Hanya penerimaan." Dan itu terasa seperti vonis. Keesokan paginya, Pak Ferdi membuka warung lebih awal. Ia membakar arang dengan semangat yang dipaksakan. Mungkin hari ini berbeda. Ia mengatur nasi, sambal, dan ayam dengan rapi, lebih rapi dari biasanya. 1 jam berlalu. Tak ada yang datang. 2 jam. Hanya tukang ojek yang lewat tanpa melirik. Pak Ferdi mulai merasa dadanya sesak. Ia membayangkan wajah pemilik ruko yang kemarin datang menagih. "Kapan dibayar, Pak Ferdi?" Nada suaranya sopan, tapi matanya dingin. Ia juga teringat telepon dari pemasok ayam. "Kalau minggu ini belum lunas, saya stop kirim." Pikirannya berputar semakin cepat. Warung ini bukan hanya usaha. Ini harga dirinya. Jika warung ini gagal, maka ia gagal. Sebagai suami, sebagai ayah. Menjelang siang, Doni datang. Sahabat lama Pak Ferdi sejak bekerja di pabrik dulu. Kini Doni bekerja serabutan sebagai teknisi AC, hidup sederhana tapi stabil. Ia duduk tanpa memesan. "Sepi?" tanyanya, meski jawabannya jelas. Pak Ferdi hanya mengangguk. Doni menatap warung itu lama. "Kau sudah kepikiran cari tambahan kerja?" Pertanyaan itu menusuk. Pak Ferdi mengerti maksudnya. Meninggalkan warung berarti mengakui kegagalan. "Warung ini bisa bangkit," kata Pak Ferdi cepat. Doni tidak langsung membantah. Justru itu yang membuat Pak Ferdi merasa lebih kecil. "Aku cuma khawatir," kata Doni pelan. "Jangan sampai kau habis duluan sebelum warungnya bangkit." Pak Ferdi tertawa pendek. Tertawa yang kosong. "Kalau aku berhenti sekarang, semua yang aku bangun sia-sia." Doni menatapnya dengan campuran iba dan frustrasi. Ia ingin membantu, tapi tahu keras kepala Pak Ferdi bukan sesuatu yang bisa dipatahkan dengan nasihat. "Aku tetap di sini," kata Pak Ferdi, lebih kepada dirinya sendiri. Sore harinya, Arga pulang sekolah. Anaknya itu meletakkan tas tanpa bicara. Biasanya ia langsung bercerita. Hari ini tidak. "Ada apa?" tanya Pak Ferdi. Arga menggeleng. Namun matanya sempat melirik ke dapur warung. Seolah mencari sesuatu. Pak Ferdi mengikuti arah pandangnya. Tak ada apa-apa. Hanya panggangan dan meja bumbu. Tapi tatapan Arga membuatnya gelisah. Sejenak, Pak Ferdi merasa, warung ini bukan hanya sepi, tapi kosong. Kosong dengan cara yang aneh. Malam tiba lagi. Pendapatan hari itu hanya cukup untuk membeli arang.
Pak Ferdi duduk di kursi yang sama seperti malam sebelumnya. Ia mendengar Rini berbicara di telepon di dalam. Mungkin dengan ibunya. Belum, Bu, masih sepi. Iya, kami bertahan dulu. Nada suaranya ditahan. Pak Ferdi menutup mata. Ia tidak ingin menjadi beban yang dibicarakan dengan nada prihatin. Ia ingin menjadi solusi. Tapi semakin ia mencoba, semakin ia merasa tersudut. Di meja, ada kertas tagihan. Tanggal jatuh tempo besok. Pak Ferdi menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia mulai mempertimbangkan sesuatu yang dulu selalu ia tolak. Bagaimana jika warung ini memang tidak cukup? Dan jika tidak cukup, apa lagi yang bisa ia lakukan? Ia menatap panggangan. Api bisa diciptakan dari apa saja, asal ada bahan yang dibakar. Malam itu, Pak Ferdi mengambil keputusan kecil. Besok, ia akan mencari cara lain. Cara apapun. Keputusan kecil itu tidak membuat Pak Ferdi tidur lebih nyenyak. Sepanjang malam, pikirannya berputar. Cara apapun. Kalimat itu terdengar berani ketika diucapkan dalam hati. Namun saat pagi datang, kalimat itu terasa seperti ancaman. Ia membuka warung seperti biasa, tapi kini dengan perasaan yang berbeda, bukan lagi sekadar bertahan, melainkan mencari. Mencari sesuatu di luar kebiasaannya. Menjelang siang, Doni datang lagi. Ia langsung duduk tanpa banyak basa-basi. Sudah kupikirkan, katanya sambil menatap Pak Ferdi serius. Ada bengkel kenalanku yang butuh orang bantu administrasi. Tidak tetap, tapi lumayan buat tambahan. Pak Ferdi terdiam. Tambahan. Kata itu masuk akal. Logis. Aman. Kerjanya malam? Tanya Pak Ferdi. Siang sampai sore. Jawab Doni. Warung bisa tetap buka malam. Pak Ferdi membayangkan dirinya duduk di meja bengkel, mencatat keluar masuk barang, menerima telepon. Ia membayangkan meninggalkan warung siang hari. Membayangkan orang lain mungkin melihatnya bekerja untuk orang lain. Perasaan panas muncul di dadanya. Seperti ada sesuatu yang runtuh. Kalau warung siang ditutup, pelanggan yang kebiasaan makan siang di sini bisa hilang, katanya. Doni menghela napas. Pelanggan mana? Ferdi. Pertanyaan itu terlalu jujur. Pak Ferdi menunduk. Ia tahu Doni tidak berniat merendahkan. Tapi kenyataan tetap terasa menyakitkan. Aku cuma bilang ini jalan yang aman. Lanjut Doni. Pelan, tapi pasti. Aman. Pelan. Pasti. 3 kata yang seharusnya menenangkan. Namun bagi Pak Ferdi, justru terasa seperti menyerah. Aku pikirkan dulu, katanya. Doni mengangguk. Ia tidak memaksa. Tapi sebelum pergi, ia berkata pelan, jangan sampai kau cari jalan yang cepat tapi gelap. Pak Ferdi tidak menjawab. Sore itu, warung tetap sepi. Pak Ferdi memutuskan berjalan sebentar ke belakang ruko, area parkir yang jarang dipakai. Ia hanya ingin menghirup udara, menjauh dari bau nasi yang tak laku. Di sana, ia melihat seorang perempuan tua duduk di kursi plastik. Pak Ferdi mengenal wajah itu. Bu Lilis, pemilik warung sebelum ia menyewa tempat ini. Perempuan yang dulu menjual warungnya dengan harga sangat murah, lalu menghilang. Pak Ferdi ya? Sapa Bu Lilis. Nada suaranya ramah, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak selesai. Iya, Bu, jawab Pak Ferdi sopan. Bu Lilis tersenyum tipis. Masih sepi. Pak Ferdi tidak menjawab langsung. Pertanyaan itu terasa terlalu dalam, seolah bukan sekadar tentang bisnis. Bu Lilis menatap warung dari kejauhan. Dulu juga begitu, katanya pelan. Pak Ferdi menoleh. Waktu saya masih di situ. Pak Ferdi terdiam. Ia pernah mendengar desas-desus tentang kebangkrutan Bu Lilis, tapi tak pernah tahu detailnya. Saya sudah coba macam-macam, lanjut Bu Lilis. Diskon, promosi, bahkan ganti menu. Nada suaranya tenang. Terlalu tenang.
seolah ia sedang menceritakan sesuatu yang sudah lama ia terima. "Lalu?" tanya Pak Ferdi tanpa sadar. Bu Lilis menatapnya. Tatapan yang tidak menghakimi, tidak juga iba, hanya memahami. "Lalu saya sadar," katanya, "usaha kecil seperti ini kadang butuh bantuan." Pak Ferdi mengernyit. "Bantuan?" Bu Lilis tersenyum. "Bantuan yang tidak semua orang berani ambil." Angin sore berhembus pelan. Pak Ferdi merasakan tengkuknya dingin. "Ada jalan cepat?" lanjut Bu Lilis. "Kalau memang sudah mentok." Pak Ferdi tidak menjawab. Namun ia tidak pergi. Dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Bu Lilis tidak langsung menjelaskan. Ia hanya berdiri perlahan. "Saya tidak bilang harus," katanya. "Tapi kalau suatu hari Anda merasa waktu tidak lagi berpihak." Ia mengeluarkan secari kertas. Menaruhnya di meja kecil dekat kursi. "Temui orang ini." Pak Ferdi menatap kertas itu. Sebuah nama dan alamat. Tidak ada penjelasan lain. Saat kembali ke warung, Pak Ferdi membawa kertas itu di sakunya. Ia tidak tahu kenapa ia mengambilnya. Ia juga tidak tahu kenapa ia tidak membuangnya. Rini menatapnya dari dalam. "Ada yang datang?" tanyanya. Pak Ferdi menggeleng. Ia hampir mengatakan tentang Bu Lilis. Tentang kertas itu. Tentang jalan cepat. Namun ia berhenti. Ada rasa bersalah yang muncul bahkan sebelum ia menjelaskan. Malam datang. Warung tetap sepi. Pak Ferdi duduk di kursi yang sama. Tangannya merogoh saku. Merasakan kertas itu. Doni menawarkan jalan aman. Bu Lilis menawarkan jalan cepat. Pak Ferdi tahu ia belum memilih. Tapi malam itu, ia melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia membuka kertas itu dan membaca alamatnya sekali lagi. Nama itu terus terngiang sejak Pak Ferdi membacanya semalam. Bukan karena ia percaya, justru karena ia tidak percaya, namun tetap menyimpannya. Sepanjang pagi, ia bekerja dengan gerakan mekanis. Membakar arang, membungkus nasi, mengiris ayam. Tubuhnya bergerak, tapi pikirannya berada di tempat lain. Alamat itu, nama itu, ia belum pernah melihatnya, tapi terasa seperti sudah lama menunggu. Siang hari, Doni datang lagi. Kali ini membawa map kecil. "Ini nomor orang bengkel itu," katanya. "Kalau kau mau, aku bisa atur pertemuan." Pak Ferdi menatap map itu. Sebuah jalan. Masuk akal. Jelas. Tapi entah kenapa, hatinya tidak bergerak. Sebaliknya, tangannya justru terasa berat di saku, tempat kertas dari Bu Lilis berada. "Aku belum bisa," jawab Pak Ferdi pelan. Doni menatapnya lama. "Belum bisa, atau tidak mau?" Pak Ferdi tidak menjawab. Keheningan di antara mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. "Aku cuma tidak mau kau terseret ke sesuatu yang kau sendiri tidak mengerti," lanjut Doni. Pak Ferdi menegang. "Apa maksudmu?" Doni menggeleng. "Mungkin aku salah. Tapi wajahmu sekarang seperti orang yang sedang mempertimbangkan sesuatu yang bukan dirimu." Kalimat itu menempel. Bukan karena menuduh, tapi karena tepat. Sore menjelang, Pak Ferdi akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak memberitahu Rini. Tidak juga Doni. Ia hanya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini sekadar mencari tahu. Tidak lebih. Alamat itu membawanya ke sebuah rumah kecil di pinggiran kampung, jauh dari jalan utama. Rumah tua. Halaman sunyi. Pohon mangga besar di depan yang daunnya nyaris tidak bergerak meski angin ada. Pak Ferdi berdiri di depan pagar. Dadanya berdebar. Ia hampir berbalik. Namun bayangan tagihan, suara Rini di telepon, dan mata Arga yang diam kemarin kembali muncul. Ia mengetuk. Pintu terbuka sebelum tangannya sempat mengetuk kedua kali. Seorang pria tua berdiri di sana. Tubuhnya kurus, tapi tatapannya tajam. "Ferdi," katanya datar.
bukan bertanya. Pak Ferdi terkejut. Anda? Mbah Karsito. Nama itu kini punya wajah. Dan wajah itu membuat Pak Ferdi sadar. Ia tidak lagi sekadar membaca kertas. Di dalam rumah, suasana hening. Tidak ada bau dupa. Tidak ada simbol aneh. Hanya ruang sederhana dengan tikar dan kursi kayu. Hal itu justru membuat Pak Ferdi semakin tidak nyaman. Ia duduk. Mbah Karsito tidak langsung bicara. Ia hanya menatap Pak Ferdi seolah melihat sesuatu di balik kulitnya. Ada yang mengirim saya ke sini, kata Pak Ferdi akhirnya. Bu Lilis, jawab Mbah Karsito. Nada suaranya tenang. Seolah semua sudah diketahui. Pak Ferdi menelan ludah. Warung saya hampir bangkrut. Mbah Karsito mengangguk pelan. Dan Anda ingin tetap berdiri? Bukan pertanyaan. Pak Ferdi mengangguk. Mbah Karsito tersenyum tipis. Tidak semua orang datang ke sini berani mengakuinya. Pak Ferdi merasa dadanya sesak. Ia ingin mengatakan bahwa ia hanya ingin mendengar. Bahwa ia tidak berniat apa-apa. Namun kata-kata itu tidak keluar. Ada cara, kata Mbah Karsito. Pak Ferdi tidak langsung menjawab. Ia menunggu. Bukan cara biasa. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Pak Ferdi merasakan telapak tangannya dingin. Saya tidak ingin menyakiti siapapun, katanya cepat. Mbah Karsito menatapnya. Pesugihan tidak selalu butuh darah. Kalimat itu jatuh seperti batu di air tenang. Pak Ferdi menegang. Tidak perlu tumbal manusia, lanjut Mbah Karsito. Hanya komitmen. Komitmen. Kata yang terdengar ringan. Namun diucapkan di tempat itu, terasa berat. Pak Ferdi mengingat Doni. Jalan aman. Pelan. Pasti. Ia juga mengingat warungnya. Sepi. Menunggu mati. Kalau tanpa tumbal, kata Pak Ferdi pelan, apa harganya? Mbah Karsito tidak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan ke jendela, lalu membuka sedikit. Udara sore masuk. Semua bantuan punya keseimbangan, katanya. Bukan nyawa, tapi sesuatu tetap harus dijaga. Pak Ferdi merasakan jantungnya berdebar lebih keras. Warung Anda akan hidup, lanjut Mbah Karsito. Tapi Anda harus memastikan sesuatu tetap hidup bersamanya. Pak Ferdi tidak sepenuhnya mengerti. Namun ia juga tidak sepenuhnya ingin mengerti. Ia sadar. Ia tidak sedang mendengar tawaran bisnis. Ia sedang mendengar sesuatu yang seharusnya ia tolak, tapi tidak ia lakukan. Saat pulang, langkah Pak Ferdi terasa lebih berat. Ia belum mengatakan ya. Namun ia juga tidak mengatakan tidak. Dan itu sudah cukup membuatnya berbeda dari kemarin. Malam itu, ia duduk di warung seperti biasa. Api arang menyala pelan. Ia menatap nyala itu lama. Ia tahu. Ia baru saja melangkah lebih dekat ke sesuatu yang tidak ia pahami. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati. Apakah bertahan lebih penting daripada tetap bersih? Pertanyaan itu tidak memiliki jawaban. Namun malam itu, Pak Ferdi tidak membuang kertas alamat itu. Ia melipatnya rapi dan menyimpannya kembali di saku. Pak Ferdi tidak lagi bisa berpura-pura bahwa ia hanya mencari tahu. Sejak pertemuan dengan Mbah Karsito, warung terasa berbeda, bukan karena sesuatu yang berubah secara nyata, tetapi karena dirinya sendiri tidak lagi sama. Ia bekerja seperti biasa, namun setiap gerakan terasa seperti menunggu sesuatu. Menunggu keputusan yang belum ia buat, tetapi sudah mulai mengikat. Sore itu, Doni datang lagi. Ia tidak membawa map, tidak membawa nomor, hanya membawa kekhawatiran. Kau kelihatan tidak tidur, katanya. Pak Ferdi menghindari tatapan sahabatnya. Aku baik-baik saja. Doni duduk tanpa bicara. Keheningan di antara mereka terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku tahu kau sedang mempertimbangkan sesuatu, kata Doni akhirnya. Pak Ferdi menegang. Ia hampir menyangkal.
Namun kata-kata itu terasa terlalu dekat dengan kebenaran. Ada tawaran? Kata Pak Ferdi pelan. Doni langsung menatapnya. Tawaran apa? Pak Ferdi ragu. Namun entah kenapa, ia tetap menjawab. Cara supaya warung tidak mati. Doni tidak langsung bereaksi. Justru itu yang membuat Pak Ferdi tidak nyaman. Dari siapa? Pak Ferdi menelan ludah. Sejenak, ia hampir menyebut nama itu. Namun ia berhenti. Orang yang bilang tidak perlu tumbal, katanya. Doni menghela napas panjang. Apapun yang perlu dijelaskan dengan kalimat seperti itu, biasanya bukan sesuatu yang bersih. Pak Ferdi merasa seperti ditampar. Bukan oleh kata-kata, tapi oleh kejelasan di dalamnya. Aku belum memutuskan, katanya defensif. Doni menatapnya lama. Kalau kau harus bilang, belum, berarti sebagian dari dirimu sudah mau. Malam itu, Pak Ferdi tidak pulang setelah menutup warung. Ia berdiri lama di depan panggangan. Api sudah padam. Namun pikirannya tidak. Akhirnya, ia berjalan. Langkahnya membawanya kembali ke rumah kecil di pinggiran kampung. Ia tidak memberitahu siapapun. Tidak juga menjelaskan pada dirinya sendiri. Ia hanya mengetuk. Mbah Karsito membuka pintu seperti sebelumnya. Seolah sudah tahu ia akan datang. Sudah siap? Tanya pria tua itu. Pak Ferdi tidak langsung menjawab. Namun ia juga tidak pergi. Dan itu cukup. Ritual tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak ada nyanyian keras. Tidak ada lingkaran aneh. Hanya tikar, mangkuk kecil berisi air, dan bara api dalam wadah tanah. Mbah Karsito duduk di hadapannya. Ini bukan meminta, katanya. Ini menyepakati. Pak Ferdi merasakan dadanya berdebar. Pesugihan ini tidak mengambil nyawa, lanjut Mbah Karsito, tapi membutuhkan keterikatan. Pak Ferdi mengingat pertanyaan yang sempat ia ajukan. Apa harganya? Mbah Karsito menatapnya. Warung tidak boleh tutup. Pak Ferdi mengernyit. Itu saja. Tidak peduli hujan, sakit, sepi, atau lelah, lanjut Mbah Karsito. Warung harus tetap hidup. Pak Ferdi merasa syarat itu masuk akal. Berat, tapi masuk akal. Lalu Mbah Karsito menambahkan, nasi bakar pertama setiap hari harus dipersembahkan. Pak Ferdi menegang. Dipersembahkan? Ke siapa? Mbah Karsito tidak menjawab langsung. Bukan untuk manusia. Keheningan di ruangan berubah menjadi dingin. Pak Ferdi merasakan sesuatu yang tak terlihat. Bukan hadir, tapi seperti menunggu. Tidak perlu tahu lebih, kata Mbah Karsito. Yang penting, jangan pernah gagal melakukannya. Pak Ferdi berpikir tentang nasi, tentang satu porsi, tentang harga yang tampaknya kecil. Namun kata, jangan pernah gagal, membuatnya ragu. Kalau gagal, tanyanya. Mbah Karsito menatapnya lama. Kesepakatan menjadi tidak seimbang. Jawaban yang tidak menjawab. Dan justru itu yang menakutkan. Pak Ferdi duduk di depan bara. Ia tahu, ini adalah momen di mana ia masih bisa mundur. Ia membayangkan Doni, membayangkan Rini, membayangkan Arga. Namun ia juga membayangkan warung yang tutup, membayangkan kegagalan yang nyata. Di hadapannya, bara api kecil menyala stabil. Tidak liar, tidak menakutkan, hanya menunggu. Pak Ferdi menarik napas panjang. Aku setuju, katanya pelan. Kata-kata itu keluar tanpa gema. Namun dampaknya terasa dalam. Mbah Karsito mengangguk. Ia meneteskan air dari mangkuk ke bara. Api berdesis pelan. Dan untuk sesaat, Pak Ferdi merasa seolah sesuatu di ruangan itu memperhatikannya. Saat pulang, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Warung masih berdiri seperti kemarin. Namun kini, ia tidak lagi sekadar tempat usaha. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu. Pak Ferdi berdiri di depan panggangan.
Ia membayangkan besok pagi. Nasi pertama. Persembahan. Hanya satu porsi. Namun ia tahu, ini bukan lagi tentang nasi. Ini tentang komitmen yang tidak bisa ia tarik kembali. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari, mulai besok, ia tidak lagi bisa menutup warung, bahkan jika ia ingin. Mulai besok, ia tidak lagi bisa menutup warung. Kesadaran itu terus melekat bahkan ketika pagi datang. Pak Ferdi bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena semangat, melainkan karena kewajiban. Ia berdiri di depan panggangan saat langit masih abu-abu. Untuk pertama kalinya, ia memasak bukan untuk pelanggan. Ia memasak untuk sesuatu yang tidak ia lihat. Nasi pertama. Ia bungkus rapi. Tangannya sempat gemetar saat meletakkannya di sudut dapur, seperti yang diarahkan Mbah Karsito semalam. Tidak ada doa. Tidak ada kata-kata. Hanya diam. Namun diam itu terasa seperti diperhatikan. Pak Ferdi cepat-cepat berbalik. Ia menyalakan api untuk porsi berikutnya. Untuk pelanggan. Pelanggan pertama datang sebelum warung benar-benar siap. Lalu yang kedua. Lalu ketiga. Dalam 1 jam, bangku-bangku mulai terisi. Pak Ferdi belum pernah melihat pagi seperti ini. Orang-orang datang tanpa promosi, tanpa diskon. Seolah mereka sudah menunggu. Rini keluar dari dapur, wajahnya bingung. "Ini, dari mana?" bisiknya. Pak Ferdi menggeleng. Namun di dalam, sesuatu bergetar. Bukan kaget, bukan senang. Lebih seperti pengakuan. Siang hari, warung penuh. Asap dari panggangan mengepul tanpa henti. Pak Ferdi bekerja tanpa jeda. Tangan, pisau, nasi, daun pisang, semuanya bergerak cepat. Ia seharusnya bahagia. Ini yang ia inginkan. Namun setiap kali asap naik, matanya tanpa sadar melirik ke sudut dapur. Ke tempat nasi pertama diletakkan. Ia tidak berani melihat lama. Sore itu, Doni datang. Ia tertegun melihat warung yang ramai. "Ini, sejak kapan?" "Pagi tadi," jawab Rini cepat. Nada suaranya campuran antara kagum dan curiga. Doni menatap Pak Ferdi. Tatapan yang tidak sepenuhnya percaya. Pak Ferdi hanya tersenyum kaku. "Kau tidak jadi kerja di bengkel?" tanya Doni. Pak Ferdi menggeleng. "Warung butuh aku." Kalimat itu terasa benar. Namun juga terasa seperti alasan. Malamnya, warung tetap ramai. Pendapatan hari itu melebihi 1 minggu sebelumnya. Pak Ferdi menghitung uang dengan tangan yang masih gemetar. Rini duduk di sampingnya. "Ini, berkah?" katanya pelan. Pak Ferdi ingin setuju. Namun kata itu terasa terlalu ringan. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Malam itu, ia bermimpi. Ia berdiri di warung. Namun tidak ada pelanggan. Api menyala sendiri di panggangan. Asap naik, tapi tidak menyebar. Ia berkumpul, menggumpal, membentuk sesuatu. Sosok hitam, tidak punya wajah, namun jelas sedang duduk, menunggu. Pak Ferdi ingin bergerak, namun tubuhnya tidak bisa. Asap itu bergetar pelan, seolah bernapas. Lalu kepala sosok itu perlahan menoleh ke arahnya. Pak Ferdi terbangun dengan napas tersengal. Pagi berikutnya, warung kembali ramai. Seolah mimpi itu tidak pernah ada. Namun Pak Ferdi tidak bisa mengabaikannya. Ia kembali memasak nasi pertama. Tangannya lebih cepat, lebih gugup. Ia meletakkannya di tempat yang sama. Kali ini, ia tidak berani menoleh sama sekali. Hari demi hari, pelanggan terus datang. Tidak berkurang, justru bertambah. Orang-orang mulai mengantri. Warung yang dulu sunyi kini bising oleh suara pesanan. Pak Ferdi seharusnya lega. Namun setiap malam, mimpi itu kembali. Sosok hitam, asap, duduk, menunggu, tidak melakukan apapun. Hanya ada.
dan keberadaannya terasa seperti penagih yang sabar. Suatu malam, Pak Ferdi mencoba mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini hanya mimpi, bahwa ini harga kecil, bahwa semua ini sepadan. Ia menatap sudut dapur tempat nasi pertama selalu diletakkan. Untuk sesaat, ia merasa seolah ada bayangan tipis di sana. Tidak jelas, tidak bergerak, namun cukup untuk membuat tengkuknya dingin. Pak Ferdi menarik napas. Ia tahu, ia tidak bisa mundur sekarang. Namun untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya, jika sesuatu sudah mulai hadir dalam mimpi, berapa lama sebelum ia hadir saat terjaga? Malam itu, ia memutuskan sesuatu yang kecil. Ia akan terus melakukan persembahan tanpa satu hari pun terlewat. Apapun yang terjadi, ia akan terus melakukan persembahan tanpa satu hari pun terlewat. Keputusan itu terasa seperti perlindungan, seolah selama ia patuh, semuanya akan tetap terkendali. Pagi itu, Pak Ferdi kembali bangun sebelum azan subuh. Dapur masih gelap ketika ia mulai menanak nasi. Gerakannya cepat, terlatih, tanpa ragu. Nasi pertama matang, ayam dibakar hingga aroma asapnya memenuhi ruang. Ia membungkusnya rapi. Sejenak ia menatap bungkusan itu. Ada dorongan kecil dalam dirinya untuk berhenti. Untuk menguji, apa yang terjadi jika ia tidak melakukannya hari ini? Namun bayangan sosok hitam dalam mimpinya langsung muncul. Ia meletakkan nasi itu di sudut dapur seperti biasa. Dan kali ini, ketika ia berdiri kembali, ia merasa seolah udara di belakangnya berubah lebih berat. Ia tidak menoleh. Warung kembali ramai. Lebih ramai dari kemarin. Rini bergerak cepat membantu membungkus pesanan. Keringat membasahi pelipisnya, tapi matanya tidak sepenuhnya bahagia. Ia beberapa kali memperhatikan suaminya. Bukan karena cara memasaknya, tapi karena cara ia melirik ke sudut dapur setiap beberapa menit. Siang hari, ketika pelanggan mulai berkurang, Rini akhirnya mendekat. "Ferdi," katanya pelan. Pak Ferdi masih menghitung uang kembalian. "Iya." "Kamu merasa ini wajar?" Tangan Pak Ferdi berhenti sesaat. "Apa maksudmu?" "Ramainya." Pak Ferdi tersenyum tipis. "Bukannya ini yang kita mau." Rini tidak tersenyum balik. "Aku senang," katanya jujur. "Tapi ini terlalu cepat." Pak Ferdi tertawa pendek. "Kalau sepi kita takut. Kalau ramai kita juga takut." Nada suaranya lebih tajam dari yang ia maksudkan. Rini terdiam. "Aku cuma merasa ada yang berubah dari kamu," lanjutnya pelan. "Kamu seperti berjaga." Pak Ferdi menatap istrinya. Untuk sesaat, ia hampir mengatakan semuanya. Tentang Mbah Karsito, tentang perjanjian, tentang nasi pertama. Namun rasa takut muncul, bukan takut pada ritualnya, tapi takut pada penilaian Rini. Takut kehilangan satu-satunya orang yang masih memandangnya tanpa curiga. "Capek saja," jawabnya singkat. Rini tidak membantah. Namun sorot matanya tidak percaya. Sore itu, Doni datang. Ia berdiri beberapa detik di depan warung yang penuh sebelum masuk. "Luar biasa," katanya datar. Pak Ferdi tersenyum, tapi tidak setenang yang ia harapkan. "Kau tidak jadi ke bengkel?" tanya Doni. "Tidak perlu," jawab Pak Ferdi cepat. Doni duduk dan menatapnya lekat. "Sejak kapan semuanya berubah?" "Rezeki," kata Pak Ferdi. Satu kata. Pendek. Doni menggeleng pelan. "Semua yang instan pasti punya harga, Ferdi." Kalimat itu terasa seperti menekan tepat di titik yang ia hindari. Pak Ferdi langsung berdiri. "Kau tidak senang warungku ramai?" Doni menghela napas. "Aku senang kalau kau senang. Tapi aku tidak senang kalau kau menutup mata." "Aku tidak menutup mata." "Kau defensif." Pak Ferdi menegang. Ia sadar nada suaranya meninggi. Beberapa pelanggan melirik. Ia menurunkan suara.
Aku hanya tidak mau kembali ke titik kemarin. Doni menatapnya lebih dalam. Kalau kau harus membayar dengan sesuatu yang lebih besar nanti, kau siap? Pertanyaan itu menggantung. Pak Ferdi tidak menjawab, karena ia tidak tahu. Malamnya, setelah warung tutup, Rini kembali membuka pembicaraan. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Pak Ferdi langsung menoleh. Tidak. Jawaban itu terlalu cepat. Rini mendekat. Aku ini istrimu. Kalau ada apa-apa, aku harus tahu. Pak Ferdi merasakan dinding dalam dirinya semakin menebal. Jika ia mengaku, semuanya akan berubah. Jika ia diam, jarak itu akan tumbuh. Ia memilih diam. Aku cuma ingin warung ini hidup, katanya. Rini menatapnya lama. Aku juga. Tapi bukan dengan cara yang membuatmu bukan dirimu lagi. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari peringatan Doni. Malam itu, mimpi datang lebih jelas. Sosok hitam tidak lagi duduk diam. Ia berdiri, tepat di belakang panggangan. Asap mengepul dari tubuhnya. Pak Ferdi mencoba melihat wajahnya. Namun wajah itu kosong. Dan kosong itu terasa menuduh. Ketika ia terbangun, jantungnya berdetak keras. Ia langsung bangun dan menuju dapur. Sudut tempat nasi pertama biasa diletakkan terasa lebih dingin. Ia berdiri lama di sana. Pikiran Doni dan Rini bercampur dengan bayangan mimpi. Semua yang instan pasti punya harga. Pak Ferdi menatap panggangan. Jika harga itu belum datang, berarti ia belum melihatnya. Dan ia tidak ingin melihatnya. Maka pagi itu, ia melakukan sesuatu yang baru. Ia menyiapkan 2 porsi nasi pertama. Satu seperti biasa. Satu lagi ia letakkan sedikit lebih dalam ke sudut dapur. Sebagai jaga-jaga. Keputusan kecil. Tapi untuk pertama kalinya, ia mulai memberi lebih dari yang diminta. Keputusan kecil itu terasa aman. Menambah 1 porsi. Memberi lebih dari yang diminta. Sejak pagi, Pak Ferdi merasa seolah ia telah menutup kemungkinan buruk sebelum sempat datang. 2 bungkusan nasi pertama kini selalu ia siapkan. 1 di tempat biasa. 1 lagi sedikit lebih dalam ke sudut dapur. Ia tidak memberitahu siapapun. Tidak juga menjelaskan pada dirinya sendiri. Ia hanya ingin memastikan keseimbangan tetap terjaga. Warung semakin ramai. Antrian mulai terbentuk bahkan sebelum arang benar-benar panas. Rini bekerja lebih cepat dari biasanya. Tapi kini ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ia tidak lagi hanya membantu. Ia mengamati. Setiap kali Pak Ferdi menoleh ke sudut dapur, Rini melihatnya. Dan setiap kali melihat itu, kegelisahan di wajahnya semakin jelas. Kamu menaruh apa di sana? Tanyanya suatu siang. Pak Ferdi langsung menegang. Tidak ada. Jawaban itu terlalu cepat. Rini tidak mendekat, tapi ia tidak berhenti melihat. Pak Ferdi kembali sibuk membakar ayam, berusaha membuat asap menutupi ketegangan di udara. Sore menjelang. Warung masih penuh. Pak Ferdi terus bekerja, tanpa henti. Namun sesuatu mulai terasa berbeda. Asap dari panggangan hari itu lebih tebal. Lebih lambat menyebar. Ia naik, lalu berhenti. Seperti tertahan. Pak Ferdi mengira itu hanya perasaannya. Namun saat ia mengipas arang, asap tidak pecah seperti biasa. Ia berkumpul. Bertahan dalam bentuk yang aneh. Seolah memiliki batas. Pak Ferdi memalingkan wajah. Ia tidak ingin melihat terlalu lama. Malamnya, warung akhirnya tutup. Pelanggan pulang. Rini membersihkan meja. Pak Ferdi memadamkan arang. Api mati. Namun asap masih tersisa. Tipis. Ia berdiri menatapnya. Asap itu tidak menyebar. Tidak juga naik lurus. Ia berputar pelan. Lalu, mengumpul. Pak Ferdi menahan napas. Asap itu membentuk sesuatu. Tidak jelas. Namun cukup menyerupai siluet. Seperti bahu. Seperti kepala.
berdiri tepat di depan panggangan. Pak Ferdi tidak bergerak. Ia tahu ini tidak mungkin. Api sudah padam. Namun bentuk itu tetap ada. Diam. Menunggu. Seperti dalam mimpinya. Ferdi. Suara Rini membuatnya tersentak. Ia langsung mengibas asap dengan tangan. Bentuk itu pecah. Menghilang. Kenapa? Tanya Rini. Pak Ferdi menoleh cepat. Tidak apa-apa. Ia menyibukkan diri membersihkan panggangan, berusaha mengusir sisa getaran di dadanya. Namun saat ia menoleh kembali, sudut dapur terasa lebih gelap. Dan entah kenapa, lebih penuh. Malam itu, ia tidak bermimpi. Ia justru terbangun beberapa kali tanpa sebab. Seolah sesuatu memanggilnya, namun bukan dari mimpi. Dari ingatan. Asap yang berdiri meski api sudah mati. Ia mulai bertanya, apakah mimpi itu benar-benar mimpi? Keesokan paginya, Pak Ferdi datang lebih awal. Lebih dari biasanya. Ia langsung menuju panggangan. Ia ingin memastikan semuanya normal. Ia menyalakan arang. Asap naik seperti biasa. Ia menunggu. Tidak ada bentuk. Ia hampir merasa lega. Hingga ia memadamkan api untuk mengatur ulang. Asap tipis kembali muncul. Dan sekali lagi, ia tidak menyebar. Pak Ferdi merasakan tengkuknya dingin. Ia tidak menunggu hingga bentuk itu sempurna. Ia segera menyalakan api kembali. Asap pecah. Menghilang. Siang itu, Doni datang. Ia melihat Pak Ferdi berkali-kali menyalakan api meski tidak ada pesanan. Kau kenapa? Tanya Doni. Pak Ferdi tersenyum kaku. Arangnya tidak stabil. Doni tidak langsung percaya. Namun ia tidak mendesak. Kalau sesuatu mulai mengikuti, biasanya itu bukan kebetulan, katanya pelan. Pak Ferdi menatapnya tajam. Kau bicara apa? Doni mengangkat bahu. Hanya perasaan. Pak Ferdi tidak menjawab. Namun kalimat itu menempel. Malamnya, setelah warung sepi, Pak Ferdi berdiri sendirian di dapur. Ia memadamkan api. Asap muncul. Ia menunggu. Perlahan, ia mulai berkumpul. Pak Ferdi tidak mengibasnya kali ini. Ia hanya melihat. Dan untuk pertama kalinya, ia membiarkannya membentuk sesuatu. Bentuk itu hampir utuh ketika ia akhirnya menyalakan api kembali. Asap pecah. Menghilang. Pak Ferdi menarik napas panjang. Ia sadar. Ia tidak lagi hanya takut. Ia mulai mengamati. Dan malam itu, ia membuat keputusan kecil lain. Besok, ia akan mematikan api sedikit lebih lama. Untuk melihat apa yang benar-benar ingin muncul. Besok, ia akan mematikan api lebih lama. Keputusan itu membuat Pak Ferdi tidak lagi sekadar takut. Ia mulai ingin tahu. Pagi itu, setelah nasi pertama dan kedua diletakkan di sudut dapur, ia menyalakan panggangan seperti biasa. Warung ramai sejak awal. Pesanan datang tanpa jeda. Namun di sela-sela kesibukan, ia tetap menunggu momen yang ia rencanakan. Saat arang mulai meredup di tengah hari, ia tidak langsung menambah bara. Ia membiarkan api padam. Asap tipis muncul. Ia berdiri diam. Perlahan, asap itu berkumpul. Tidak sepenuhnya membentuk sosok, namun cukup untuk membuatnya yakin, ini bukan kebetulan. Ia menyalakan api kembali. Asap pecah. Namun kali ini, bukan hanya takut yang ia rasakan. Ada sesuatu yang lain. Kepastian. Warung terus berkembang. Hari-hari berikutnya dipenuhi pelanggan baru. Bahkan orang dari luar lingkungan mulai datang. Mereka berkata mendengar dari teman, dari kantor, dari tempat yang tidak pernah ia jangkau sebelumnya. Pak Ferdi mulai melihat kemungkinan, bukan sekadar bertahan, tapi tumbuh. Ia mulai membeli meja tambahan, kursi tambahan. Ia memperlebar area duduk dengan meminjam ruang kosong di samping warung. Rini memperhatikannya. Kita belum lunas hutang,
katanya suatu malam. Pak Ferdi mengangguk. Tapi kita bisa segera lunas kalau begini terus. Nada suaranya mantap. Terlalu mantap. Rini menatapnya. Kamu seperti tidak mau berhenti. Pak Ferdi tidak menjawab. Karena ia tahu itu benar. Beberapa hari kemudian, Doni datang dan melihat perubahan. Meja baru. Tenda tambahan. Lampu lebih terang. Kau memperbesar. Pak Ferdi tersenyum. Peluang tidak datang dua kali. Doni menghela napas. Kadang peluang datang untuk menguji. Pak Ferdi mulai merasa jengkel. Kau selalu bicara seperti semuanya buruk. Aku hanya tidak ingin kau lupa awalnya. Pak Ferdi menatap sahabatnya. Awalnya, warung sepi. Takut bangkrut. Kini semuanya bergerak. Ia tidak ingin kembali. Kalau aku berhenti sekarang, semua ini sia-sia, katanya. Doni tidak menjawab. Namun sorot matanya menunjukkan kekhawatiran yang semakin dalam. Malam itu, Pak Ferdi kembali memadamkan api. Asap muncul. Ia menunggu. Bentuk itu hampir jelas. Seperti tubuh yang berdiri di balik panggangan. Tidak bergerak. Namun tidak juga menghilang. Pak Ferdi merasakan sesuatu yang baru. Bukan sekadar takut. Melainkan keyakinan bahwa selama ia memberi, sesuatu itu akan tetap memberinya. Perluasan warung berjalan cepat. Pak Ferdi mulai memesan bahan lebih banyak. Lebih dari yang biasanya ia butuhkan. Ia tidak lagi berpikir tentang risiko. Ia berpikir tentang kemungkinan. Rini mulai gelisah. Kita terlalu cepat, katanya. Pak Ferdi menggeleng. Kita hanya mengikuti arus. Namun dalam hatinya, ia tahu, ini bukan arus biasa. Ini sesuatu yang ia dorong. Suatu malam, Arga berdiri di dapur. Anaknya yang biasanya ceria tampak diam. Ia menatap sudut tempat nasi pertama diletakkan. Bau asapnya tidak hilang, katanya pelan. Pak Ferdi menegang. Memang dapur, pasti bau asap. Arga menggeleng. Bau ini beda. Rini mendengar itu. Ia langsung memandang Pak Ferdi. Pak Ferdi memalingkan wajah. Ia tidak ingin membahasnya. Ia tidak ingin memperlambat apa yang sedang tumbuh. Hari demi hari, warung semakin besar. Pak Ferdi mulai memikirkan rencana baru. Memperluas lagi. Membuka area luar. Menambah pegawai. Ia tidak lagi hanya ingin bertahan. Ia ingin lebih. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia tidak ingin kembali ke kehidupan sebelumnya. Tidak peduli apa yang harus ia lakukan untuk menjaga ini. Malam itu, saat ia memadamkan api, asap kembali berkumpul. Ia tidak lagi menyalakan api segera. Ia membiarkannya lebih lama. Bentuk itu hampir sempurna. Seperti seseorang yang berdiri di hadapannya. Pak Ferdi menatapnya tanpa berkedip. Ia tidak lagi hanya mengamati. Ia mulai menerima. Dan malam itu, ia membuat keputusan kecil lain. Ia akan menambah satu persembahan lagi mulai besok. Bukan karena diminta, tapi karena ia ingin memastikan semuanya terus tumbuh. Ia akan menambah satu persembahan lagi mulai besok. Keputusan itu terasa logis. Semakin banyak ia memberi, semakin lancar semuanya berjalan. Pagi itu, Pak Ferdi menyiapkan 3 nasi pertama. Tangannya bergerak cepat, tanpa ragu. Ia tidak lagi menunggu rasa takut datang. Ia hanya memastikan semuanya dilakukan dengan tepat. Warung kembali ramai seperti biasa. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Arga tidak keluar dari kamarnya. Menjelang siang, Rini mendekati Pak Ferdi. Arga tidak mau makan, katanya. Pak Ferdi tetap membalik ayam di atas panggangan. Mungkin capek. Dia bilang tidak mau ke dapur. Tangan Pak Ferdi berhenti sesaat. Kenapa? Rini ragu. Dia bilang, ada orang di sana. Pak Ferdi tertawa kecil. Anak-anak kadang suka berimajinasi.
Namun nada suaranya tidak meyakinkan bahkan bagi dirinya sendiri. Sore hari, saat warung mulai sepi, Arga akhirnya keluar. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia berdiri di ambang pintu dapur, tidak berani masuk. Pak Ferdi mendekat. "Kenapa?" Arga tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke dalam dapur. Orang itu masih ada. Pak Ferdi merasakan sesuatu mencengkeram dadanya. "Orang apa?" Arga menelan ludah. "Yang hitam." Rini langsung menoleh. "Hitam bagaimana?" Arga mulai gemetar. "Duduk di situ," katanya sambil menunjuk ke arah panggangan. Pak Ferdi memaksa tersenyum. "Itu cuma bayangan." Arga menggeleng keras. "Dia lihat aku." Kalimat itu membuat keheningan jatuh. Malamnya, Arga menangis. Bukan karena sakit, bukan karena dimarahi. Ia menangis karena takut masuk dapur. Dia duduk di sana lagi, katanya berulang-ulang. Rini memeluknya. Sementara Pak Ferdi berdiri di dekat pintu, tidak mampu mendekat. Ia tahu, anaknya tidak sedang berimajinasi, karena ia sendiri pernah melihat bentuk itu. "Ini tidak wajar," kata Rini malam itu. Pak Ferdi tidak menjawab. Ia duduk di depan panggangan yang telah padam. Asap tipis masih tersisa. "Ferdi, sesuatu terjadi di rumah kita." Pak Ferdi mengangguk pelan. Namun pikirannya terbagi. Di satu sisi, ada Arga. Ketakutan yang nyata. Tangisan yang tidak dibuat-buat. Di sisi lain, ada warung. Pendapatan. Kemajuan. Masa depan yang akhirnya terasa mungkin. Ia tahu, jika semua ini berhenti, semuanya bisa runtuh. Doni datang keesokan harinya. Rini langsung menceritakan apa yang terjadi. Doni menatap Pak Ferdi dengan serius. "Kau masih ingin bilang ini kebetulan?" Pak Ferdi tidak menjawab. Ia tidak bisa. Doni mendekat. Anak tidak punya alasan untuk berbohong tentang hal seperti ini. Pak Ferdi merasakan dorongan untuk menghentikan semuanya. Untuk menarik kembali. Untuk bertanya pada Mbah Karsito. Namun bayangan warung yang kembali sepi langsung muncul. Ia membayangkan semua kursi kosong. Ia membayangkan kegagalan. Ia membayangkan rasa tidak berdaya yang dulu menghantui. "Aku tidak bisa berhenti sekarang," katanya akhirnya. Doni menatapnya, kecewa. Berhenti bukan berarti kalah. Pak Ferdi menggeleng. Kalau berhenti, semua ini sia-sia. Malam itu, Pak Ferdi berdiri di dapur sendirian. Ia memadamkan api. Asap muncul. Ia menunggu. Bentuk itu perlahan terbentuk. Tidak jelas. Namun cukup menyerupai sosok yang duduk. Seperti yang Arga katakan. Pak Ferdi merasakan perutnya mual. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan sebagai pengamat, melainkan sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas kehadiran itu. Ia tahu, ini mungkin akibat dari pilihannya. Namun ia juga tahu, semuanya berjalan karena itu. Ia menyalakan api kembali. Asap pecah. Bentuk itu hilang. Namun bayangan Arga yang menangis tidak hilang. Malam semakin sunyi. Pak Ferdi duduk di dekat sudut tempat nasi pertama diletakkan. Ia menatap bungkusan yang tersisa. Ia tahu sesuatu telah berubah. Bukan hanya di dapur, tapi di keluarganya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar goyah. Namun saat memikirkan kemungkinan berhenti, ia justru membuat keputusan kecil lain. Besok, warung akan tetap buka seperti biasa. Apapun yang Arga lihat, Pak Ferdi tidak bisa menghapus suara tangisan Arga dari kepalanya. Malam sebelumnya, anaknya gemetar sambil menunjuk dapur, tempat panggangan biasa berdiri, dan berbisik tentang orang hitam yang duduk diam di sana. Bukan berteriak, bukan marah, hanya duduk, menunggu. Rini memeluk Arga sepanjang malam. Tatapannya pada Pak Ferdi berubah, bukan lagi sekadar khawatir,
tapi seperti seseorang yang mulai melihat sesuatu yang tak bisa lagi disangkal. Pagi itu, warung tetap ramai. Aroma daging bakar memenuhi udara, pelanggan mengantre bahkan sebelum kursi dibuka. Uang kembali mengalir deras. Namun Pak Ferdi tidak lagi merasakan kebanggaan. Setiap kali melihat asap naik dari panggangan, dadanya terasa berat. Ia mulai sadar dirinya tidak lagi melihat asap sebagai hal biasa. Ada bentuk di dalamnya. Ada arah. Ada niat. Dan pagi itu, seseorang datang lebih awal dari biasanya. Bu Lilis. Ia bukan pelanggan. Ia pemilik warung kelontong di seberang jalan yang sudah lama mengenal keluarga Pak Ferdi. Perempuan parubaya itu jarang ikut campur urusan orang lain. Tapi hari itu, ia berdiri di depan warung dengan wajah pucat. "Ferdi, bisa bicara sebentar?" Suaranya pelan. Nada suaranya membuat Pak Ferdi menyingkir dari panggangan tanpa sadar. Mereka duduk di bangku kayu dekat dapur, jauh dari telinga Rini yang sedang melayani pembeli. Bu Lilis tidak langsung bicara. Matanya terus menatap ke arah panggangan. Ke arah arang yang bahkan belum dinyalakan, tapi tampak seperti masih menyimpan panas. "Aku tahu," katanya akhirnya. Pak Ferdi mengernyit. "Tahu apa?" Bu Lilis menelan ludah. "Yang kamu lakukan." Pak Ferdi langsung defensif. "Saya tidak melakukan apa-apa." Bu Lilis menggeleng pelan. "Aku juga dulu bilang begitu." Kalimat itu menggantung di udara. Pak Ferdi tidak menjawab. Perempuan itu menarik napas panjang, seperti seseorang yang hendak membuka luka lama. "Dulu, warungku juga seperti ini. Sepi. Utang di mana-mana. Lalu seseorang datang, menawarkan jalan." Pak Ferdi menatapnya lebih tajam. "Jalan yang cepat." Lanjutnya, suaranya bergetar. "Warung jadi ramai. Dagangan laku. Uang datang." Punggung Pak Ferdi terasa dingin. "Lalu?" tanyanya, meski ia sebenarnya tidak ingin tahu. Bu Lilis tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa kehangatan. "Lalu, suamiku mulai melihat hal-hal yang tidak kulihat." Pak Ferdi menelan ludah. "Dia bilang ada bayangan di dapur. Katanya ada yang berdiri di belakangku saat aku memasak." Pak Ferdi teringat Arga. Bu Lilis menatapnya lurus. "Aku tidak percaya. Sama seperti kamu sekarang." Pak Ferdi ingin membantah, tapi kata-kata itu tidak keluar. "Suamiku mencoba menghentikan semuanya," lanjut Bu Lilis. "Dia membuang sesaji, mematikan api, menutup tempat ritual." Tangannya gemetar. "Seminggu kemudian, dia meninggal." Ini bukan sunyi biasa, sunyi yang menekan dada. Pak Ferdi merasa udara di sekitarnya menipis. "Bagaimana? Meninggal?" Suaranya hampir tak terdengar. Bu Lilis menggeleng. "Tidak ada luka. Tidak ada sakit sebelumnya. Dia hanya ditemukan di dapur." Matanya kembali ke arah panggangan. Di tempat api biasa menyala. Pak Ferdi merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ketakutan yang selama ini ia tekan menemukan bentuk. "Kenapa cerita ke saya?" tanyanya pelan. Bu Lilis menatapnya lama. "Karena aku melihat asap dari warungmu." Pak Ferdi membeku. "Aku tahu bentuknya," katanya. "Aku pernah melihatnya dulu." Jantung Pak Ferdi berdegup keras. Bu Lilis berdiri. "Aku tidak bisa memaksamu berhenti," ujarnya. "Aku juga dulu tidak berhenti." Ia melangkah pergi, lalu berhenti sebentar. "Hanya saja, kalau suatu hari istrimu atau anakmu mulai melihat sesuatu, jangan tunggu sampai mereka jadi seperti suamiku." Ia pergi. Pak Ferdi duduk lama di bangku itu. Suara warung kembali masuk ke telinganya. Pesanan, tawa pelanggan, bunyi piring. Dunia tampak normal. Terlalu normal. Ia berdiri dan kembali ke panggangan. Saat menyalakan arang, tangannya gemetar. Api menyala cepat. Asap mulai naik. Dan untuk sesaat,
Ia melihatnya lagi. Sosok itu lebih jelas dari sebelumnya. Bukan hanya bayangan, seperti sedang menoleh padanya. Pak Ferdi memejamkan mata. Dalam kepalanya muncul wajah Arga. Tangisan semalam. Lalu wajah Rini. Tegang, takut, menunggu. Ia tahu apa yang seharusnya ia lakukan. Ia juga tahu apa yang akan terjadi jika ia berhenti. Saat Rini memanggil dari depan warung bahwa pelanggan mulai membludak, Pak Ferdi membuka mata. Asap itu masih ada. Menunggu. Dengan napas berat, ia mengambil kipas bambu dan meniup api lebih besar. Sejak meniup api lebih besar kemarin, Pak Ferdi merasa dirinya telah memilih. Bukan memilih yang benar, bukan memilih yang aman, tapi memilih untuk tetap berjalan. Hari-hari setelah percakapan dengan Bu Lilis terasa seperti berjalan di tepi jurang. Ia tidak lagi meyakinkan dirinya bahwa semua ini kebetulan. Ia hanya berusaha tidak memikirkan konsekuensinya. Rutinitas menjadi satu-satunya penopang kewarasan. Menyiapkan daging, menanak nasi, menyalakan arang, menyisihkan nasi pertama. Nasi pertama. Ia tak pernah lupa lagi. Setiap pagi, sebelum warung buka, Pak Ferdi akan mengambil 1 sendok nasi hangat, menaruhnya di mangkuk kecil, lalu meletakkannya di dekat panggangan. Tidak pernah disentuh, tidak pernah dipindah. Ia tak lagi menyebutnya ritual, hanya kebiasaan, hanya pengaman. Namun pagi itu berbeda. Arga demam sejak subuh. Rini panik, bolak-balik mengompres kening anak mereka. Tangisan kecil memenuhi rumah. Ferdi, tolong beli obat. Pinta Rini, suaranya tegang. Pak Ferdi langsung berangkat ke apotek, kembali dengan obat, lalu membantu menenangkan Arga sebelum bergegas membuka warung. Pikiran Pak Ferdi penuh tentang panas tubuh anaknya, tentang mata Arga yang masih takut setiap melihat dapur, tentang kata-kata Bu Lilis. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia lupa. Warung buka seperti biasa. Pelanggan datang. Api menyala. Daging mulai dipanggang. Semua terasa normal, bahkan terlalu lancar. Sampai pesanan pertama dihidangkan. Seorang pria parubaya, pelanggan tetap yang biasanya ramah, baru 2 suap ketika wajahnya berubah. Ia berhenti mengunyah, mengernyit, lalu tiba-tiba menutup mulut. "Maaf," katanya pelan sebelum berdiri terburu-buru. Ia tak sempat sampai keluar. Muntahnya jatuh di lantai. Warung langsung gempar. Rini membeku. Pak Ferdi berlari menghampiri. "Pak, ada yang salah?" tanyanya. Pria itu menggeleng lemah. "Bau nasinya." Pak Ferdi menoleh ke meja. Nasi di piring itu masih putih. Namun saat ia mendekat, ada sesuatu yang menusuk hidungnya. Bau asam. Seperti nasi basi. Padahal baru matang. "Coba cek nasi," seru Rini dari dapur, suaranya panik. Pak Ferdi membuka penanak nasi. Uap keluar. Dan bau itu langsung menyergap. Busuk. Bukan sekadar basi. Seperti nasi yang sudah lama disimpan dalam tempat tertutup. Perutnya mual. Ia menutup kembali penanak nasi. Tangannya mulai dingin. Satu pelanggan lagi mengeluh. "Kok baunya aneh?" Seorang wanita muda yang datang bersama temannya menyingkirkan piringnya. "Mas, ini nasinya kenapa?" Rini mencicipi sedikit. Wajahnya langsung berubah. Ia menoleh pada Pak Ferdi. Tatapan itu bukan sekadar bingung. Itu takut. "Ferdi," bisiknya. Warung mulai gaduh. Beberapa pelanggan berdiri. Ada yang meminta uang kembali. Ada yang menutup hidung. Dan di tengah kekacauan itu, Pak Ferdi merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada bau nasi busuk. Kesadaran. Ia menoleh perlahan ke arah panggangan. Tak ada mangkuk kecil. Tak ada nasi pertama. Darahnya seperti berhenti mengalir. Pagi ini, ia lupa. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Suara Bu Lilis menggema di kepalanya.
Jangan tunggu sampai mereka jadi seperti suamiku. Rini mendekat. Ini bukan nasi basi, Ferdi. Aku yang masak. Pak Ferdi tak menjawab. Ia hanya berjalan ke dapur. Tangannya gemetar saat mengambil mangkuk kecil. Ia menyendok nasi dari penanak yang sama, yang kini berbau busuk, dan meletakkannya di dekat panggangan. Seperti biasa. Tapi tidak seperti biasa. Terlambat. Api di panggangan tiba-tiba berderak keras. Bukan ledakan, tapi seperti sesuatu di dalamnya bergerak. Pak Ferdi menatap asap yang mulai naik. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa asap itu marah. Di belakangnya, Rini berdiri membeku. Ferdi, suaranya lirih. Kamu melakukan apa? Pak Ferdi tidak menjawab. Ia hanya menatap mangkuk nasi kecil itu. Beberapa detik kemudian, bau busuk dari penanak nasi mulai memudar. Perlahan, seolah ditarik pergi. Pelanggan di luar berhenti mengeluh. Seorang pria berkata, baunya hilang. Rini menoleh ke arah nasi, lalu kembali ke Pak Ferdi. Kini bukan hanya takut, ada kecurigaan dan kekecewaan. Pak Ferdi tahu ia baru saja melakukan sesuatu yang tak bisa lagi disembunyikan. Namun yang lebih menakutkan dari itu, ia tahu sesuatu di balik asap itu kini tahu. Ia bisa lupa. Dan jika ia lupa lagi, mungkin yang busuk bukan hanya nasi. Malam itu, setelah warung tutup, Pak Ferdi mengambil 2 sendok nasi. Bukan 1. Ia menaruhnya di mangkuk, lalu meletakkannya lebih dekat ke api daripada biasanya. Malam setelah nasi menjadi busuk itu, Pak Ferdi tidak benar-benar tidur. Ia hanya berbaring, menunggu pagi. 2 sendok nasi yang ia letakkan lebih dekat ke api terus terbayang di kepalanya. Bukan sebagai persembahan, melainkan sebagai pengakuan. Ia telah terlambat. Dan sesuatu merespons. Keesokan harinya, warung kembali berjalan normal. Bahkan lebih ramai dari biasanya. Orang-orang datang silih berganti, memuji rasa nasi bakar yang katanya makin mantap. Rini tidak ikut tersenyum. Sejak kemarin, sikapnya berubah. Ia tetap membantu di dapur, tetap menyapa pelanggan, tapi jaraknya dengan Pak Ferdi terasa seperti dinding. Ia tidak bertanya lagi, dan itu jauh lebih berat. Siang itu, ketika arang di panggangan mulai redup karena jeda pesanan, Pak Ferdi duduk sebentar di kursi kosong di sudut warung. Ia lelah. Untuk pertama kalinya, ia berharap warung ini sepi. Namun saat ia mengangkat kepala, seseorang sudah duduk di kursi seberangnya. Pak Ferdi tidak mendengar langkah, tidak mendengar kursi ditarik, tidak melihat siapapun masuk. Sosok itu duduk dengan tenang. Hitam, bukan seperti bayangan, bukan seperti asap, lebih padat, seperti siluet yang salah tempat. Jantung Pak Ferdi langsung berdegup keras. Ia menoleh ke arah dapur. Rini, suaranya pelan. Rini menoleh. Kenapa? Lihat itu. Rini mengikuti arah pandangannya. Kursi itu kosong. Pak Ferdi kembali melihat. Sosok itu masih di sana. Duduk. Menghadapnya. Tidak bergerak. Tangannya di atas meja. Seperti pelanggan yang menunggu pesanan. Ferdi. Rini mendekat. Wajahnya khawatir. Kamu pucat. Pak Ferdi tidak menjawab. Ia hanya menatap sosok itu. Perlahan, sosok itu menoleh. Tidak ada wajah. Hanya ruang kosong yang lebih gelap dari hitam. Dan dari bagian yang seharusnya menjadi kepala, muncul tipis kepulan seperti uap. Asap. Padahal panggangan mati. Pak Ferdi berdiri mendadak. Kursinya berderit. Rini terkejut. Ferdi. Beberapa pelanggan menoleh. Namun saat Pak Ferdi berkedip, kursi itu kosong, benar-benar kosong. Ia berdiri terpaku. Rini memegang lengannya. Ferdi, kamu kenapa? Pak Ferdi ingin berkata jujur, bahwa makhluk itu sudah tidak menunggu api lagi, bahwa ia kini datang sendiri.
Namun kata-kata itu tidak keluar. Capek, jawabnya singkat. Sore menjelang, warung kembali ramai. Tawa pelanggan, suara piring, aroma bakaran, semua terasa normal. Hampir meyakinkan. Sampai seorang pelanggan muda datang dan duduk di kursi yang tadi. Ia baru saja membuka menu ketika tiba-tiba ia berhenti. Menatap kursi di seberangnya. Kosong. Namun ekspresinya berubah. Seperti melihat seseorang. "Mas," katanya ragu, memanggil Pak Ferdi. "Iya." "Di sini, tadi ada orang duduk ya?" Darah Pak Ferdi langsung dingin. "Enggak ada," jawabnya cepat. Pelanggan itu tertawa kecil, tapi tawanya kaku. Mungkin salah lihat. Namun ia memindahkan duduknya ke kursi lain. Tidak lama kemudian, seorang ibu yang sedang makan di meja sebelah mendadak merapatkan jaketnya. "Dingin ya di sini," gumamnya. Padahal siang itu panas. Pak Ferdi merasakan sesuatu yang lebih buruk dari ketakutan. Pengakuan diam-diam dari dunia di sekitarnya. Ia tidak lagi sendirian melihat. Malamnya, setelah warung tutup, ia duduk sendiri di depan panggangan yang sudah padam. Ia tidak menyalakan api. Tidak ada asap. Namun kursi di depannya kembali terisi. Sosok itu kini lebih jelas, lebih padat. Seperti duduk, menunggu. Pak Ferdi tidak lari. Ia hanya menatap balik. Dan dalam diam itu, ia mengerti. Ini bukan lagi tentang nasi pertama. Bukan lagi tentang warung yang tak boleh tutup. Sesuatu itu telah keluar dari panggangan, dari ritual, dari batasnya. Dan kini ia duduk di tempat pelanggan. Seperti menunggu dilayani. Seperti menginginkan sesuatu. Lebih dari sekadar nasi. Lebih dari sekadar api. Pak Ferdi meraih mangkuk kecil. Tangannya gemetar saat ia menyendok nasi. Ia berdiri. Lalu meletakkannya di kursi di depan sosok itu. Bukan di dekat panggangan. Di meja pelanggan. Keputusan kecil. Namun untuk pertama kalinya, ia memindahkan persembahan dari api kepada sesuatu yang kini duduk di antara manusia. Pagi itu, Pak Ferdi tidak menaruh nasi pertama di dekat panggangan. Ia meletakkannya di kursi pelanggan. Di hadapan sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Sendok kecil itu bergetar di tangannya saat ia menurunkan mangkuk. Ia tahu itu salah. Namun ia juga tahu, sejak semalam, bahwa aturan telah berubah. Warung tetap ramai. Tak ada pelanggan muntah. Tak ada bau busuk. Semua berjalan lancar. Dan justru itu yang membuat dadanya semakin sesak. Seolah ia baru saja lulus ujian, yang tidak pernah ia sadari sedang ia ikuti. Saat siang menjelang, sosok itu tidak lagi muncul hanya ketika warung sepi. Pak Ferdi melihatnya sekilas di kaca etalase. Duduk di sudut. Kadang berdiri di dekat pintu. Kadang seperti berjalan di antara meja. Tidak mengganggu pelanggan. Tidak terlihat oleh siapapun. Namun selalu ada. Seperti bagian dari ruangan. Saat Arga datang sepulang sekolah dan langsung berlari ke Rini di dapur tanpa berani menoleh ke ruang makan, Pak Ferdi tahu ia tidak bisa menunda lagi. Ia menutup warung lebih cepat hari itu. Alasan yang ia berikan sederhana, stok habis. Rini tidak bertanya. Namun tatapan matanya mengikutinya saat ia mengambil kunci motor. "Aku ke tempat Mbah Karsito," katanya pelan. Rini tidak menahan. Tidak mengizinkan, tidak melarang, hanya berkata, "Cepat pulang." Nada suaranya tidak memohon, lebih seperti lelah. Perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Rumah Mbah Karsito berdiri sama seperti terakhir kali ia datang. Sunyi, seperti tidak disentuh waktu. Dukun tua itu sudah duduk di beranda, seolah menunggu. "Kamu sudah memberi makan di luar api," katanya tanpa menyapa. Pak Ferdi berhenti di anak tangga. Darahnya dingin. "Saya." Dia duduk. "Kan?" Pak Ferdi tidak menjawab. Mbah Karsito tersenyum tipis. "Bagus.
Itu artinya dia sudah kuat. Kalimat itu tidak terdengar seperti pujian. Kenapa dia keluar? Tanya Pak Ferdi, suaranya serak. Karena kamu lupa. Jawaban itu sederhana. Terlalu sederhana. Pak Ferdi menggenggam lututnya. Saya sudah memperbaiki. Tidak, kata Mbah Karsito pelan. Kamu menyesuaikan. Angin lewat di antara pohon-pohon kering di halaman. Pak Ferdi merasakan sesuatu yang lebih buruk dari rasa takut. Ia mulai memahami. Pesugihan ini tidak statis. Ia tumbuh. Dia, mau apa sekarang? Tanyanya. Mbah Karsito tidak langsung menjawab. Ia menuang air ke dalam cangkir tanah liat. Tangan tuanya stabil. Seolah ini percakapan biasa. Semua pesugihan berkembang, katanya akhirnya. Kalau diberi ruang. Pak Ferdi menahan napas. Awalnya dia cukup dengan nasi, dengan api, dengan tempat tinggal. Sekarang, Mbah Karsito menatapnya. Sekarang dia butuh pengikat. Pak Ferdi mengernyit. Pengikat? Supaya tetap di dunia kamu. Hening. Apa maksudnya? Tanya Pak Ferdi. Mbah Karsito mencondongkan tubuh. Dia tidak butuh tumbal mati. Kata-kata itu terdengar seperti kabar baik. Namun tatapan Mbah Karsito membuatnya terasa sebaliknya. Dia butuh sesuatu yang hidup. Jantung Pak Ferdi berdetak lebih cepat. Apa? Penderitaan. Pak Ferdi terdiam. Bukan darah. Bukan nyawa, lanjut Mbah Karsito. Tapi rasa. Rasa. Kata itu menggema di kepalanya. Takut, sedih, sakit hati, putus asa. Setiap kata seperti menarik sesuatu dari dalam dadanya. Semakin dekat sumbernya denganmu, kata Mbah Karsito, semakin kuat dia terikat. Pak Ferdi menatap tanah. Ia tahu kemana arah kalimat itu. Saya tidak mau. Kamu sudah mau? Potong Mbah Karsito lembut. Sejak kamu memberi dia kursi. Hening panjang. Kalau tidak diberi? Tanya Pak Ferdi. Mbah Karsito tersenyum. Dia akan mencari sendiri. Angin berhenti. Semua terasa diam. Dan kalau dia mencari sendiri, lanjutnya, kamu tidak bisa memilih siapa yang merasakan. Pak Ferdi pulang tanpa berkata banyak. Malam itu, warung kembali buka. Rini melayani pelanggan. Arga duduk di dapur, menggambar, tapi sesekali menoleh ke ruang makan dengan wajah tegang. Pak Ferdi berdiri di dekat panggangan. Api menyala. Namun ia tidak melihat ke sana. Ia melihat ke meja pelanggan. Sosok itu duduk, menunggu, tidak bergerak, seperti tahu. Pak Ferdi merasakan dadanya sesak. Ia memandang ke arah dapur. Rini sedang memotong daun pisang. Arga tertawa kecil melihat sesuatu di bukunya. Hangat, normal, hidup. Lalu ia kembali melihat sosok itu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya takut. Ia merasa ditawari pilihan. Perlahan, ia memanggil, Rin, tolong bantu di depan. Rini mengangguk dan keluar dari dapur. Arga ditinggal sendiri. Keputusan kecil. Namun saat Arga mendadak berhenti menggambar dan menoleh ke kursi kosong di seberang meja, Pak Ferdi tidak bergerak untuk menghentikan. Arga berhenti menggambar. Pensilnya jatuh tanpa suara. Ia menoleh ke kursi kosong di seberang meja dapur, kursi yang tidak pernah ia duduki sejak beberapa minggu terakhir. Matanya membesar. Bu, suaranya kecil. Rini keluar dari ruang makan, masih membawa piring. Ada apa, Ga? Arga tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke kursi kosong itu, ke ruang di mana Pak Ferdi tahu sesuatu sedang duduk. Rini menatap ke arah yang ditunjuk. Tidak ada apa-apa. Namun tubuh Arga mulai gemetar. Ada orang, bisiknya. Pak Ferdi berdiri kaku di dekat panggangan. Ia tidak bergerak, tidak menghentikan, tidak menyangkal. Dan untuk pertama kalinya,
Ia sadar. Ia sedang menunggu. Menunggu apa yang akan terjadi. Seolah penderitaan anaknya adalah bagian dari proses. Malam itu, Arga demam. Bukan demam biasa. Suhu tubuhnya naik turun tanpa pola. Kadang dingin seperti es, kadang panas hingga kulitnya memerah. Dokter puskesmas tidak menemukan penyebabnya. Infeksi mungkin, kata dokter muda itu, mencoba terdengar yakin. Namun matanya ragu. Arga tidak batuk, tidak pilek, tidak ada luka, hanya lemah, dan terus mengigau. Ada orang di dapur, gumamnya berulang kali. Rini tidak tidur malam itu. Ia duduk di samping Arga, menggenggam tangan kecil anaknya yang dingin. Pak Ferdi berdiri di ambang pintu. Ia ingin masuk. Namun setiap langkah terasa seperti pengakuan. Rini tidak menoleh. Tidak bertanya. Namun suaranya pelan saat berkata, "Ini bukan sakit biasa." Pak Ferdi tidak menjawab. Karena ia tahu. Hari berikutnya, warung tetap ramai. Justru lebih ramai. Antrian memanjang hingga ke trotoar. Beberapa pelanggan memuji rasa nasi bakar yang katanya lebih dalam. Pak Ferdi hampir muntah mendengar itu. Di rumah, Arga semakin lemah. Ia tidak mau makan, tidak mau bicara, hanya menatap sudut ruangan. Kadang menangis tanpa suara. Rini mulai berubah. Bukan marah, bukan histeris, melainkan kosong. Ia melakukan semua hal yang perlu dilakukan. Mengompres, memberi obat, menggendong Arga, namun seperti tanpa jiwa. Suatu malam, ia berkata tanpa menoleh, "Warung itu, kenapa tidak pernah sepi lagi?" Pertanyaan sederhana, namun suaranya seperti retakan. Pak Ferdi tidak menjawab. Ia hanya berdiri di belakangnya, melihat pundak istrinya yang dulu tegak kini mulai turun. Keesokan paginya, Rini lupa menaruh nasi untuk pelanggan yang sudah memesan. Ia hanya berdiri di depan panggangan, menatap api. "Rin?" panggil Pak Ferdi. Rini tidak bergerak. "Rin." Perlahan ia berkata, "Api ini, rasanya melihat." Pak Ferdi tidak bisa menjawab. Hari demi hari, Arga tidak membaik. Rini mulai sering salah bicara. Kadang memanggil Pak Ferdi dengan nama ayahnya. Kadang menyuruh Arga bermain padahal anak itu terbaring lemah. Suatu sore, ia tiba-tiba tertawa kecil di tengah dapur. Padahal tidak ada apa-apa. Pak Ferdi melihatnya dari pintu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat istrinya. Ia melihat seseorang yang sedang perlahan habis. Di warung, kursi di sudut kini selalu terisi. Sosok itu tidak lagi menunggu dipanggil. Ia hadir, duduk, diam. Namun setiap kali Arga mengigau di rumah, asap tipis muncul di sekitar tubuhnya. Tanpa api, Pak Ferdi mulai mengerti pola itu. Warung semakin sukses, rumah semakin runtuh. Malam itu, ia duduk sendiri di ruang makan yang sudah tutup. Ia tidak menyalakan lampu. Hanya cahaya jalan dari luar. Sosok itu duduk di depannya. Tidak bergerak. Pak Ferdi tidak lagi gemetar. Ia hanya lelah. "Apa cukup?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Namun dari tubuh hitam itu, asap tipis berdenyut. Seperti napas. Ia menutup mata. Wajah Arga. Suara Rini yang mulai kosong, tangan kecil yang dingin. Dan di luar, orang-orang masih mengantri besok pagi. Pak Ferdi membuka mata. Ia berdiri, lalu berjalan ke dapur, mengambil mangkuk nasi. Namun kali ini, ia tidak membawanya ke kursi pelanggan. Ia berhenti di depan pintu rumah. Keputusan kecil. Dan untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan memberi makan sesuatu di dalam rumahnya sendiri. Pak Ferdi berdiri di ambang pintu rumah. Mangkuk nasi di tangannya masih hangat. Di dalam, Arga terbaring lemah. Rini duduk di sampingnya, tatapannya kosong, seolah separuh dirinya telah pergi lebih dulu. Di belakang Pak Ferdi,
Warung masih ramai malam itu. Suara pelanggan, suara sendok, suara hidup. Dan di antara semua itu, sosok itu duduk di meja pelanggan, menunggu. Pak Ferdi memejamkan mata. Ia tahu apa yang harus ia lakukan jika ingin semuanya tetap berjalan. Ia hanya perlu memberi. Sedikit lagi, sedikit penderitaan, sedikit rasa takut, sedikit kehilangan. Tidak harus nyawa, hanya rasa. Namun saat Arga tiba-tiba batuk kecil dari dalam, Pak Ferdi membuka mata. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak melihat sosok itu sebagai penyelamat. Ia melihatnya sebagai pemakan. Ia menurunkan mangkuk nasi, namun bukan ke dalam rumah. Ia berbalik. Langkahnya cepat menuju warung. Rini memanggilnya pelan dari dalam. "Ferdi?" Ia tidak menjawab. Di ruang makan, sosok itu masih duduk, tenang. Seperti sudah tahu. Pak Ferdi berjalan melewatinya, menuju panggangan. Ia menuangkan seluruh isi mangkuk ke dalam bara api. Nasi itu mendesis. Aroma hangus naik. Sosok di kursi tidak bergerak. Namun asap dari panggangan mendadak naik lebih tebal dari biasanya. Pak Ferdi mengambil arang dengan tangan kosong. Panas, menyakitkan. Namun ia tidak berhenti. Ia mengaduk bara, membiarkan nasi terbakar habis. "Tidak lagi," bisiknya. Suara itu tidak ditujukan pada siapapun. Namun ruang warung terasa berubah. Dingin, berat, kursi di belakangnya berderit. Ia tidak menoleh. "Aku tidak akan memberi lagi," katanya, kini lebih keras. Asap dari panggangan mulai menggulung. Tidak ke atas, namun ke samping. Menuju meja pelanggan. Menuju kursi itu, Pak Ferdi tetap berdiri. Tangannya melepuh. Matanya perih. Namun ia tidak mematikan api. Ia justru mengambil satu mangkuk nasi lagi. Persembahan yang seharusnya. Ia menatapnya lama. Lalu, ia melemparkannya ke lantai. Nasi berserakan. Piring pecah. Keheningan jatuh. Asap berhenti bergerak. Sosok itu berdiri. Pak Ferdi merasakannya tanpa perlu melihat. Warung terasa penuh. Namun kosong sekaligus. Seperti sesuatu sedang memutuskan. "Pergi," bisik Pak Ferdi. Tidak ada suara. Tidak ada amarah. Tidak ada ancaman. Hanya satu langkah kecil. Ia mematikan api. Untuk pertama kalinya sejak ritual itu dimulai. Warung gelap. Asap berhenti. Sosok itu tidak lagi terasa. Malam itu, warung tutup. Dan keesokan harinya, sepi. Tidak ada antrian. Tidak ada pelanggan tetap. Beberapa datang, mencoba, lalu tidak kembali. Rasa nasi bakar, biasa saja. Warung kembali seperti dulu. Hutang masih ada. Penghasilan kecil. Namun Arga mulai membaik. Demamnya turun. Igauannya berhenti. Ia kembali menggambar. Rini perlahan pulih. Masih lelah. Masih diam. Namun matanya mulai hidup lagi. Mereka tidak membicarakan malam itu. Tidak pernah. Hari-hari berjalan sederhana. Pak Ferdi kembali menyalakan arang setiap pagi. Tanpa persembahan. Tanpa kursi kosong. Tanpa ritual. Hanya api. Hanya nasi. Namun setiap kali arang mulai menyala, ia mencium bau gosong. Bukan dari nasi. Bukan dari daun pisang. Lebih dalam. Lebih tua. Seperti sesuatu yang pernah terbakar dan tidak pernah benar-benar padam. Kadang asap naik lurus, kadang sedikit melengkung. Dan setiap kali melihatnya, Pak Ferdi tidak lagi merasa takut. Namun ia juga tidak pernah merasa benar-benar bebas. Ia tetap hidup sederhana. Warung kecil. Penghasilan cukup. Keluarga utuh. Namun setiap melihat asap naik ke udara, ia tahu, keserakahan pernah membuka pintu. Dan meski pintu itu kini tertutup, sesuatu di baliknya masih tahu jalan pulang.
Kalau kamu suka kisah horor penuh makna seperti ini, tentang pilihan, harga, dan konsekuensi yang tak selalu terlihat, jangan lupa subscribe sekarang.